Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, marilah kita renungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan harta yang kalian berikan dalam bentuk riba agar kalian bisa melipat gandakan harta itu di sisi manusia, maka harta itu sama sekali tidak berlipat ganda di sisi Allah. Sedangkan harta yang kalian berikan dalam bentuk zakat atau infak, di mana kalian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berlipat ganda, atau mereka itulah orang-orang yang hartanya dilipat gandakan. Shadaqallahu azim. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang senang melipat gandakan harta lewat investasi, lewat cara-cara yang riba, lewat transaksi-transaksi yang mungkin tidak halal di dalam syariah, maka Allah menawarkan satu transaksi, satu sistem yang bisa melipat gandakan harta kita lebih dahsyat daripada sistem riba. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jadi teringat kepada kisah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan datang kepada Nabi SAW di hari saat Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membantu agama Allah dengan hartanya ketika terjadi perang Tabuk. Maka tiba-tiba Utsman datang dan membawa 1000 dinar di dalam pangkuannya. Itu 1000 dinar, angka yang sangat besar, dan itu jumlahnya miliaran rupiah kalau sekarang. Dia datang membawa 1000 dinar yang dibawa dalam pangkuannya, lalu dia duduk di depan Nabi dengan tersenyum, meletakkan 1000 dinar itu di pangkuan Nabi. Sehingga Nabi SAW tersenyum dan memandang Utsman bin Affan dengan wajah bahagia sambil mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taqumas sa'ah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu semua, wahai Utsman, terhadap apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau tampakkan, apa yang engkau rahasiakan, atau apapun yang terjadi di muka bumi sampai terjadi hari kiamat, Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah doa Nabi kepada Utsman. Ternyata ketika Utsman memberi 1000 dinar, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ampunan dosa seumur hidup, seumur dunia, sampai terjadi hari kiamat. Semua dosanya yang tampak dan yang tersembunyi, yang dirahasiakan atau yang dinyatakan, ini menunjukkan bahwa tidak akan rugi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan rugi orang yang memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi kita dalam membela agama Allah dan dalam menegakkan syariat Allah. Kita semuanya berusaha untuk berikhtiar, punya saham di dalam tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan fikirannya, ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan ilmu dan hikmahnya. Semua yang kita berikan nanti akan Allah balas dengan berlipat ganda. Maka proyek membangun pesantren pemuda yang saya tawarkan kepada teman-teman semuanya, yang berawal dari sebuah masjid, karena kita tidak menawarkan area lain, kita hanya menawarkan wakaf, masjid, dan beberapa tempat untuk belajar. Karena kalau area yang lain yang ada pasarnya, ada tempat kegiatan-kegiatan anak mudanya, itu bentuknya adalah ruang publik dan kita akan membuka investasi, bukan wakaf. Kalau wakaf hanya untuk rumah Allah, wakaf hanya untuk tempat belajar anak-anak muda untuk lebih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita tawarkan kepada teman-teman dengan 500.000
bisa lipat ganda, bisa lebih ataupun kurang walaupun kita memprogramnya dengan angka 500.000. Mudah-mudahan tawaran ini adalah bukan dari saya, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini amanah dari teman-teman untuk saya, untuk teman-teman pemuda hijrah, untuk anak-anak muda yang sedang bergerak dalam dunia dakwah. Semoga kita akan insya Allah komitmen dengan amanah ini, membangun masjid, membangun tempat belajar anak muda, menjadikan itu sebagai amal solih, tempat kegiatan positif, tempat ibadah, tempat belajar, tempat zikir, tempat i'tikaf, dan pastinya ini tempat merangkul semua anak muda menjadi pusat peradaban anak muda. Dan dalam ayat yang lain di surat Sof, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sebuah akad dakwah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Bagaimana cara kita menjadi penolong agama Allah? Maka diberikan contoh oleh Allah di dalam ayat itu. Kama qala Isa bin Maryam al-hawariyin, man ansari ilallah. Seperti ketika Isa bertanya kepada hawariyin, siapa yang akan menolong saya di sisi Allah atau di jalan Allah? Lalu hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Sehingga dengan akad ini, orang-orang hawariyun menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam dalam menegakkan agama Allah. Inilah akad dakwah. Ketika seorang ulama bertanya kepada umat, bertanya kepada orang kaya, bertanya kepada orang-orang yang punya potensi, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang ingin menolong saya di jalan Allah? Maka jawaban kita sebagai murid, jawaban kita sebagai umat, jawaban kita sebagai orang-orang yang Allah amanahi harta, pikiran, ide, gagasan, potensi, kreativitas, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong engkau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya kepada teman-teman, karena saya seorang dai, saya belajar agama di Kairo, saya ingin membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, man ansari ilallah, siapa di antara teman-teman yang mau menolong saya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya tunggu teman-teman yang ingin berinfak. Saya mengajak teman-teman yang punya kreativitas, sebagaimana pemuda hijrah selama hampir 5 tahun ini, alhamdulillah bisa memberikan beberapa karya-karya dakwah untuk anak muda. Itu tidak terlepas dari support teman-teman yang ada di balik layar, teman-teman yang ada di dalam komunitas pemuda hijrah. Ada videografer, fotografer, video editor, ada teman-teman kreatif, ada teman-teman yang di event. Ada banyak potensi yang mensupport dakwah ini, sehingga akhirnya alhamdulillah dakwah ini bisa memberi manfaat untuk anak muda di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi di seluruh dunia. Yuk kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengidolakan Abdurrahman bin Auf, kalau kita mengidolakan Utsman bin Affan, maka coba kita buktikan bentuk pengidolaan kita dengan meniru kebaikan mereka. Walaupun mungkin belum persis, tetapi kita sudah mencoba untuk meniru dan menyerupai mereka. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita renungkan satu firman Allah di surat Al-Anbiya ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhisaban mereka, sedangkan mereka masih saja dalam keadaan lalai dan berpaling. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW pernah bersabda, aksiru min dzikri hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup, kenikmatan hidup. Apa itu? Zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobinya para nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati. Artinya, salah satu di antara hobi Nabi itu adalah mengingat kematian dengan cara salah satunya adalah berziarah kubur. Banyak cara memang, tapi intinya adalah zikrul maut. Nabi suka mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian itu membuat seseorang yang sedang lalai jadi
sadar. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan, entertain, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau, dilalaikan dengan keluarga, dilalaikan dengan pekerjaan. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat. Sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah dzikrul maut. Sebagaimana kata Nabi, dzikrul maut itu adalah hazimul lazzat. Dia itu adalah penghilang kenikmatan hidup. Para ulama mengatakan ada beberapa keistimewaan kalau kita suka mengingat kematian, dzikrul maut. Di antaranya adalah ta'jilut taubah. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan bersegera untuk taubat. Karena orang yang menunda taubat biasanya dia lupa terhadap kematian. Dia merasa hidupnya masih lama. Padahal kita melihat di kanan kiri kita, di sekeliling kita banyak orang yang sudah wafat, apalagi akhir-akhir ini. Dengan wabah COVID-19, kita melihat orang yang wafat itu dalam sehari bisa ratusan, bahkan di luar negeri itu bisa ribuan. Mudah sekali buat Allah menghidupkan, apalagi mematikan dan membangkitkan. Sehingga kalau ada seseorang yang merasa aman dari kematian, cobalah dia melihat di sekelilingnya. Bukankah kematian itu telah datang kepada banyak orang yang kita kenal? Di antara mereka ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang bahkan tidak punya sakit apa-apa. Tiba-tiba wafat saja. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Sehingga ketika kita renungkan tentang kematian ini, insya Allah itu akan menyadarkan kita untuk segera bertaubat. I'jalut taubah, menyegerakan taubat. Yang kedua di antara kebaikan dari dzikrul maut, mengingat kematian, kata ulama adalah i'daduz zat, membuat kita jadi serius mempersiapkan bekal. Karena kita tahu semua kita akan mati dan kembali kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga sebagaimana kita semangat mempersiapkan bekal kita untuk nyaman hidup di dunia, maka dengan dzikrul maut kita akan semangat juga mempersiapkan bekal untuk nyaman hidup di akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Hari esok di sini adalah kematian. Apakah kita sudah menyiapkan tentang kematian kita? Bukan menyiapkan kuburan, tetapi menyiapkan amal solih. Karena kuburan yang nyaman, di tempat yang tinggi, yang terlihat bahwa dia termasuk orang yang mampu, itu bukan jaminan seseorang akan nyaman di alam barzakhnya. Kenyamanan alam barzakh bukan hanya mempersiapkan kuburan, tetapi mempersiapkan amal solih. Sehingga orang yang mempersiapkan amal solihnya untuk alam barzakhnya, dia akan merasakan betapa alam barzakhnya itu senyaman tinggal di sebuah taman yang indah. Lalu dia bermimpi seolah-olah dalam mimpinya dia baru saja tidur semalam, padahal dia telah tidur ribuan tahun, saking nyamannya. Dia nggak perlu menunggu lama untuk datangnya hari kiamat. Jarak antara kematiannya dengan hari kiamat seolah-olah cuma 1 malam saja. Padahal dia sudah ribuan tahun meninggal dunia, saking nyamannya di dalam kubur. Dan itu i'daduz zat, mempersiapkan bekal untuk kematian itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sering mengingat kematian. Yang ketiga, mengingat kematian atau dzikrul maut itu kata ulama adalah ilajun min kathratil amal. Bisa menjadi obat untuk banyak angan-angan. Jadi orang yang jarang mengingat kematian biasanya suka berandai-andai, banyak berangan-angan, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun, seolah-olah dia bisa melakukan apa aja yang dia pengenin, seolah-olah dia tidak akan pernah binasa, seolah-olah dia bisa mendapatkan dunia dan seisinya untuk dirinya sendiri. Itu angan-angan orang yang tidak pernah mengingat kematian. Sehingga dengan angan-angannya itulah dia semangat untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Celaka orang yang humazah lumazah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya atau mengkoleksinya. Itu angan-angan. Sehingga cara mengobati kebiasaan kita berandai-andai, berangan-angan, menunda-nunda waktu adalah dengan dzikrul maut, mengingat kematian. Yang keempat, kata ulama, di antara kebaikan dalam mengingat kematian adalah al-mubadarah ilal amal as-salih, bersegera dalam berbuat kebaikan. Kata Nabi,
Kalau kalian di siang hari, janganlah menunggu waktu malam. Kalau kalian di malam hari, janganlah menunggu waktu siang. Artinya, kalau kita di siang hari, lakukanlah semua amal soleh yang bisa dilakukan di siang hari dengan membantu orang lain, mencari rezeki yang halal. Sedangkan kalau kita di malam hari, lakukan kebaikan di malam hari. Siapa tahu itu malam terakhir kita dengan tahajud, dengan zikir, dengan tilawah. Intinya, orang yang suka mengingat kematian, dia akan semangat untuk mubadarah ilal amalis sholih. Dia akan suka dan semangat untuk menyegerakan satu kebaikan. Barakallahu fikum.